nggak sih kamu ngerasa capek banget? Tapi bukan capek secara fisik. Hidup kelihatannya baik-baik aja. Kerjaan jalan, keluarga ada, semuanya masih normal. Tapi di dalam rasanya tuh kayak ada yang terus narik, nuntut dan nggak pernah selesai. Bangun pagi, yang pertama kebayang bukan rasa syukur atau semangat menghadapi hari, tapi yang terbayang tuntutan dan ketakutan. Takut ketinggalan, takut nggak cukup, takut kalau berhenti sebentar, semua yang sudah dibangun runtuh. Dan lama-lama, capek itu bukan soal aktivitas, tapi soal sesuatu di dalam yang nggak pernah benar-benar istirahat. Kalau kamu ngerasain ini, kamu nggak sendirian. Di video ini, kita akan pelan-pelan cari tahu sebenarnya capek ini datang dari mana. Kalau kamu ngerasa video ini relevan, silakan klik like dan subscribe agar kita bisa berjalan pelan-pelan bersama menuju bahagia. Capek nggak ada sebabnya itu sekarang dialami banyak orang. Bukan karena hidupnya kacau, justru karena hidupnya kelihatan berjalan normal. Bangun pagi, yang pertama disentuh bukan ketenangan, tapi layar ponsel. Pesan kerja, grup keluarga, notifikasi, berita. Jadi, belum apa-apa, kepala sudah penuh. Siang kerja, sore pulang, malam di rumah. Tapi pikirannya masih di luar, masih mikirin target, masih mikirin tanggung jawab, masih mikirin besok harus kemana. Akhir pekan pun sering gak benar-benar jadi jeda. Kalau gak produktif, muncul rasa bersalah. Kalau diam sebentar, muncul rasa gelisah. Akhirnya, kita tetap bergerak bukan karena ingin, tapi karena takut. Takut tertinggal, takut dianggap malas, takut hidup kita kalah dibanding orang lain. Pelan-pelan, tak terasa, hidup tidak lagi dijalani dengan kesadaran. Hidup dijalankan karena tuntutan. Dan di titik inilah, capek mental dan emosional mulai muncul. Bukan capek yang meledak, bukan capek yang dramatis, tapi capek yang menetap. Hadir setiap hari dan perlahan menguras dari dalam. Kalau capek mental dan emosional mulai terasa, biasanya kita terus berusaha mencari jalan keluar. Kita istirahat, liburan, cari hiburan, curhat ke teman. Ada juga yang datang ke terapis, bercerita, didengerin, perasaannya dibantu diurai. Dan itu penting, itu membantu. Banyak orang merasa lebih lega setelah emosinya diakui, setelah pikirannya ditenangkan. Tapi anehnya, buat sebagian orang, capek itu datang lagi dan lagi. Bukan karena mereka nggak serius berproses, dan bukan karena bantuan itu salah. Tapi karena yang disentuh baru lapisan emosi dan pikiran. Sementara, ada satu lapisan lain yang jarang diajak bicara. Lapisan yang diam, yang gak ribut, tapi justru paling menentukan. Makanya, capek ini bisa terasa seperti lingkaran. Lega sebentar, lalu berat lagi. Seolah-olah ada sesuatu yang belum benar-benar dibereskan. Dan disinilah kita mulai sadar bahwa capek ini bukan cuma soal perasaan yang kacau atau pikiran yang lelah. Ada sesuatu yang lebih dalam yang belum kita sentuh. Di titik ini, kita mulai masuk ke lapisan yang lebih dalam. Capek mental dan emosional yang gak selesai-selesai. Seringnya bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena ada sesuatu yang pelan-pelan menguasai hati. Bukan sesuatu yang kasar, bukan dosa yang kelihatan jelas. Justru sesuatu yang kelihatannya wajar,
yakni keinginan. Keinginan untuk aman, keinginan untuk diakui, keinginan untuk terlihat berhasil, keinginan untuk memegang kendali. Keinginan-keinginan ini tidak salah. Masalahnya muncul saat keinginan tidak lagi melayani hidup, tapi keinginan yang mengendalikan hidup. Saat kita bergerak bukan karena sadar, tapi karena takut. Takut tertinggal, takut gagal, takut kehilangan apa yang sudah kita punya. Disinilah, dalam Love Heart Framework, kita menyebutnya sebagai penyakit hati. Penyakit hati itu banyak bentuknya, bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tapi ada satu yang paling sering terjadi, paling halus, dan paling melelahkan, yaitu saat hati terlalu melekat pada dunia. Bukan cuma soal harta, tapi juga pada posisi, pengakuan, rasa aman, dan kendali. Inilah yang dalam LHF disebut hubbud dunia, keterikatan berlebihan pada dunia. Saat kondisi ini terjadi, hati pelan-pelan tersingkir dari porsinya sebagai pemimpin. Hidup tetap berjalan, aktivitas tetap padat, tapi hati berubah peran dari pemimpin menjadi buruh. Ia dipaksa terus mengejar, terus berjaga, terus menggenggam. Dan karena hati bukan diciptakan untuk hidup dalam mode itu, kelelahan pun terus muncul. Bukan kelelahan yang meledak, tapi kelelahan yang menetap. Tenang di luar, lelah di dalam. Itulah kenapa capek ini terasa aneh. Tidak dramatis, tidak kelihatan, tapi setiap hari menggerogoti. Di titik ini banyak orang justru salah paham. Saat merasa lelah, kita mengira solusinya adalah menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih tahan, lebih memaksa diri. Padahal, kelelahan ini bukan hanya karena kita kurang kuat, tapi karena hati terlalu lama dipaksa bekerja di luar fungsinya. Agama sering kita pahami sebagai tambahan beban. Saat lelah, kita merasa harus lebih disiplin, lebih keras pada diri sendiri. Padahal, agama tidak datang untuk menekan hati. Agama datang untuk memulangkan hati. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa tuntutan, tapi Allah menjanjikan ketenangan bagi hati yang kembali mengingatnya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Tenang bukan hadiah untuk orang yang hidupnya rapi. Tenang adalah tempat pulang bagi hati yang diliputi kegelapan. Rasulullah SAW di tengah tekanan hidup yang sangat berat tidak berkata, "Ringankan aku dari sholat." Beliau justru berkata, "Tenangkan kami dengannya." Hadis riwayat Abu Daud. Artinya jelas, ibadah bukan beban tambahan. Ibadah adalah ruang kembali. Maka solusinya bukan meninggalkan dunia dan juga bukan memusuhi keinginan. Solusinya adalah melepaskan hati dari genggaman dunia, bukan berhenti bekerja, tapi berhenti menjadikan takut kehilangan sebagai pengemudi hidup. Saat hati kembali memimpin, akal kembali menjadi penata, tubuh kembali menjadi pelaksana, hidup pun tetap berjalan, target tetap ada, tanggung jawab tetap dipikul, tapi tidak lagi menindas batin. Sebelum video ini kita tutup, mari kita berhenti sebentar saja. Bukan untuk mengevaluasi hidup, bukan untuk mencari jawaban cepat, tapi untuk memberi hati ruang menyinari. Kalau memungkinkan, duduklah dengan tenang. Tarik nafas pelan, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Sekarang, tanpa menghakimi diri sendiri, tanyakan satu hal ke dalam hati.
Apa yang selama ini paling sering menggerakkan hidupku? Kesadaran dan kepasrahan? Ataukah keinginan dan rasa takut kehilangan? Tidak perlu dijawab sekarang, cukup disadari. Kalau hari ini kamu merasa capek, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Capek bukan tanda gagal. Seringkali itu tanda hati terlalu lama dipaksa menggenggam. Hati tidak perlu diperbaiki. Ia hanya perlu dikembalikan ke tempatnya. Mari kita tutup sesi ini dengan doa sederhana. Ya Allah, jika hatiku hari ini terasa berat, ringankanlah ia. Jika langkahku terlalu tergesa, tenangkanlah aku. Lepaskanlah hatiku dari genggaman dunia tanpa harus aku mengabaikannya. Dan kembalikanlah hatiku kepadamu sebagai tempat pulang yang sebenar-benarnya. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jika video ini menemani lelahmu hari ini, bagikan pada seseorang yang mungkin juga sedang lelah.